Pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, bertujuan mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan keislaman kepada santri-santrinya. Peran pesantren sangat penting dalam membangun karakter santri yang kelak dapat memberikan manfaat untuk umat dan bangsa. El-Sik Tabarokar Rahman merupakan salah satu pesantren yang berperan dalam membangun karakter santri yang bermanfaat untuk masyarakat. El-Sik Tabarokar Rahman merupakan kepanjangan dari Lingkar Studi Al-Quran. Pesantren ini ialah pesantren yang berbasis Al-Quran dan Qiraatul Kutub. Pesantren El-Sik Tabarokar Rahman bertempat di Perumahan Wisma Mas, Pondok Cabe, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Kini, El-Sik Tabarokar Rahman memiliki 6 cabang, antara lain El-Sik 2 yang bertempat di Kecamatan Suko, Kota Mojokerto, El-Sik 3 yang bertempat di Komplek Karah Tamah Asri 1, Kota Surabaya, El-Sik 4 yang bertempat di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, El-Sik 5 yang bertempat di Kecamatan Benjing, Kabupaten Gresik, dan El-Sik 6 bertempat di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang. Pesantren ini didirikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Husnul Hakim Imzi, SKMA, yang biasa kami panggil dengan Abah Husnul. Berawal dari sebuah amanat yang diberikan Al-Maghfurlah Kiai Haji Mufid Mas'ud, agar kelak Abah Husnul mengajarkan dan mengamalkan keilmuan beliau tentang Al-Quran. Itu ada satu amanat sebenarnya dulunya, awalnya ketika saya keluar dari pesantren Sunan Pandanaran di mana saya menghafal, itu Al-Maghfurlah Romo Kiai Mufid Mas'ud berpesan ke abah saya, Pak Kiai manggilnya begitu, Ananda Husnul ini harus mengajar Al-Quran, yaitu tahun 88, tapi ternyata baru terwujud tahun 2007, tapi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Yang memotivasi beliau mendirikan pesantren yaitu demi terbentuknya lingkungan yang kondusif untuk menjaga hafalan. Di samping itu, dorongan yang kuat dari sanak keluarga, teman, dan orang terdekat membulatkan tekad beliau menjalankan amanat untuk mendirikan pesantren. Dan akhirnya pada tanggal 7 September tahun 2007, berdirilah pesantren El-Sik Tabarokar Rahman dengan visi mencetak sarjana ahli Al-Quran yang memiliki 3 keunggulan, yaitu tahfidz, baca kitab, dan akademis. El-Sik periode awal merupakan santri yang sudah menyelesaikan hafalannya, yang sudah memiliki pemahaman dasar tentang tafsir dan ulumul Quran. Selanjutnya, dikembangkanlah pemahaman dasar yang sebelumnya telah dimiliki menjadi diskusi kajian tafsir yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, El-Sik Tabarokar Rahman menerima santri untuk setoran hafalan, baik yang telah menyelesaikan hafalannya atau yang sudah menghafal sebagian, bahkan yang belum menghafal sama sekali. Sudah lebih dari 17 tahun El-Sik Tabarokar Rahman berdiri dan telah mencetak lebih dari 50 penghafal Al-Quran. Di antara mereka ada yang telah berkiprah di masyarakat, seperti yang telah membangun lembaga-lembaga pesantren, dan ada juga yang menjadi pengajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebagian lainnya juga ada yang melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Ya, saya sampaikan kepada anak-anak saya, kamu nggak usah malu. Kalau seandainya kamu dikatakan, kamu aktivitas apa? Saya guru ngaji. Dalam menjadi guru ngaji memang tidak menjadi cita-cita, tetapi ketika kita jadi guru ngaji, saya yakin bahwa itu Allah yang angkat. Kalau saya pesankan anak-anak saya, anak santri saya, alumni El-Sik, kalau kalian ikhlas menghargai ridho Allah, insya Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Dengan demikian, pesantren El-Sik Tabarokar Rahman merupakan lembaga yang bukan hanya memberikan aspek akademis saja, tapi juga mengajarkan bagaimana setiap santri itu kelak dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Kemudian santri Al-Sikta Barokah Rahman memiliki kegiatan-kegiatan sebagai penunjang agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah diharapkan. Adapun kegiatan utama Al-Sikta Barokah Rahman ialah menghafal Al-Quran berbasis murojaah, di mana santri menghafal dan menyetorkan hafalan baru kepada pembina secara talaqti dan tasmi' bil waib 1 juz Al-Quran usai ba'da subuh dan maghrib untuk menjaga hafalan dan tilawah Al-Quran. Lebih daripada itu juga dibekali dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu mengkaji kitab-kitab turas. Ada Tafsir Sya'rawi, Ittisalud Dilalah, Qawaidul Asasiyah, Kitab Qobasun Nuril Mubin. Harapan dan tujuan pesantren Al-Sikta Barokah Rahman teruraikan dalam visi misinya, yaitu mencetak sarjana ahli Al-Quran yang memiliki 3 keunggulan: tahfidz, baca kitab, dan akademis, dengan misi mengadakan kegiatan tahfidz yang meliputi setoran hafalan dan murojaah setiap hari, mengadakan semaan Al-Quran bil waib yang bersifat mingguan dan bulanan, mengadakan kajian kitab-kitab terus meliputi tafsir hadis, kaidah tafsir, fikih, ulumul Quran, usul fikih, akhlak, dan nahwu sharaf. Secara fisik, pesantren Al-Sik tidak memiliki papan nama dan bangunan seperti pesantren pada umumnya. Bahkan tidak pernah menyebarkan brosur sebagaimana amanat para kiai. Yang menjadi prinsip utamanya adalah kegiatan mengajinya, bukan wujud fisik pesantrennya. Kita tidak ada brosur, tidak ada plang, tidak ada apa saja. Mungkin wujud fisik tidak ada. Karena prinsip saya itu seperti gula. Biarkan manisnya bisa dirasakan oleh seseorang ketika dia makan apa saja, meskipun wujud gulanya itu tidak ada. Maka dari itu, seluruh pesantren Al-Sikta Barokah Rahman bentuk bangunannya seperti bangunan rumah biasa, namun semuanya memiliki aktivitas mengaji yang kuat dan istiqomah. Karenanya, segala hasil dari apa yang telah dilalui oleh pesantren Al-Sikta Barokah Rahman menciptakan kader santri yang berhikmah kepada Al-Quran dan bermanfaat kepada sesama. Ketika cinta menjadi landasan, bahagia tentu menjadi tujuan. Bersinar binar cahaya Al-Quran, melingkar menyebut namamu Tuhan. Di bawah naungan bintangnya ilmu, bersih dunia penuh tipu dan pilu, mengalir doa orang tua dan guru, melingkar menyatu dalam langkahku. Wahai lingkar studi Al-Quran, mengasah cinta, mengukir kenangan, ilmu dan agama menjadi landasan, bahagia hidup dalam kedamaian. Wahai Al-Sikta Barokah Rahman, jalani hidup penuh keberkahan, manfaat pada sesama dalam kehidupan dunia akhirat.
dalam kedamaian.